Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiananda Fariskawiyah dengan NIM 121701078 dari kelas Matematika B. Pada UAS mata kuliah struktur data ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS saya dari nomor 1 sampai nomor 3. Selamat menyimak. Baik, langsung saja kita bahas. Soal UAS struktur data. Soal nomor 1 yaitu array dan linked list. Soal nomor 2 pre-order. Soal nomor 3 ADT list. Baik, sekarang kita bahas lebih dahulu soal nomor 1 yaitu array dan linked list. Penjelasan dan ilustrasi implementasi penyimpanan menggunakan array dan linked list. Array, apa itu array? Array secara langsung didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman utama. Array adalah barisan dari komponen yang terindeks dengan sifat sebagai berikut. Jadi ada beberapa sifat array. Yang pertama, panjang array adalah tetap saat array dibuat. Yang kedua, setiap komponen array memiliki indeks yang tetap dan unik. Biasanya indeksnya itu 0 min n atau 1 min n. Yang ketiga, setiap komponen array dapat diakses dengan menggunakan nomor indeksnya. Berikut contoh dari array itu sendiri. Array Java memiliki properti spesifik sebagai berikut. Array panjangnya n, indeksnya 0 dan n min 1. Array homogen, maksudnya tipe data yang mengisi array itu harus sama. Array dianggap objek dan array dialokasikan secara dinamik, dimanipulasi secara reference. Selanjutnya ada subarray. Subarray adalah urutan komponen yang membentuk bagian yang lebih besar. Panjang dari subarray adalah jumlah komponen dalam subarray. Subarray A dari I sampai R, panjangnya adalah R min I plus 1. Berikut adalah contoh dari subarray dengan indeks dari 0 sampai 8. Kemudian ada beberapa operasi pada array. Ada 3 operasi pada array yang dilampirkan di sini. Operasi yang pertama yaitu penyisipan atau insertion. Nah, penyisipan ini yaitu menambahkan elemen, dan operasi yang kedua penghapusan atau deletion. Ini adalah operasi untuk menghapus elemen, dan operasi yang ketiga yaitu pembaruan atau update, yaitu mengubah elemen. Kita bahas satu persatu operasi pada array ini. Nah, operasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyisipan atau insertion. Contoh penyisipan elemen pada suatu array yang memiliki elemen bertipe integer atau bilangan bulat yaitu sebagai berikut. Dimisalkan ada suatu array yang memiliki indeks 0 sampai 4 dan berisi elemen-elemen yaitu 1, 3, 5, 7, dan 8. Kemudian akan disisipkan elemen baru yaitu elemen 10 pada indeks ketiga. Maka akan jadi seperti ini. Indeksnya akan menjadi 0 sampai 5, lalu elemennya ada 1, 3, 5, 10, 7, 8. Jadi ada elemen baru yaitu 10 yang disisipkan di antara elemen 5 dengan elemen 7. Seperti itu. Algoritma yang dapat digunakan untuk menyisipkan sebuah elemen baru pada indeks penyisipan pada sebuah array R yang memiliki sejumlah n array elemen. Selanjutnya, operasi array yang kedua yaitu penghapusan atau deletion. Pada proses penghapusan ini, maka elemen suatu array pada indeks tertentu dapat dihapus.
dan elemen-elemen yang tersisa harus digeser untuk mengisi posisi elemen yang dihapus. Gambar di bawah ini adalah proses penghapusan suatu elemen sebuah array yang memiliki 6 elemen bertipe integer. Sini ada array dengan indeks 0 sampai 5. Kemudian akan dihapus elemen pada indeks ketiga, yaitu elemen 10 ini akan dihapus. Maka akan menjadi indeksnya itu 0 sampai 4 dan elemen 10 itu udah dihapus dan hilang. Jadi elemennya tersisa 1, 3, 5, 7, dan 8. Selanjutnya yaitu operasi yang ketiga, pembaharuan atau update. Pada proses update ini, maka nilai elemen pada indeks tertentu dapat diubah. Gambar di bawah ini menunjukkan proses pembaharuan elemen pada sebuah array yang memiliki 6 elemen bertipe integer. Berikut contohnya, ada array yang memiliki indeks elemen 0 sampai 5 dan dengan elemen 1, 3, 5, 10, 7, 8. Lalu ada elemen array yang semula bernilai 10 pada indeks ketiga akan diubah menjadi elemen 11. Maka akan jadi seperti ini. Maka elemennya akan berubah, yang tadinya 10 jadi 11. Jadi elemennya itu 1, 3, 5, 11, 7, dan 8. Berikut adalah implementasi struktur data array itu sendiri. Sini terdapat kode Java untuk struktur data pada array itu sendiri, dan di sini terdapat beberapa metode atau operasi yang dapat digunakan untuk array. Sini ada insert, delete, update, display. Pembahasan selanjutnya yaitu linked list. Apa itu linked list? Linked list adalah koleksi data atau elemen yang berurutan, di mana setiap elemennya, yaitu simpul atau node-nya, akan menyimpan elemen berikutnya dari koleksi data tersebut. Pada suatu linked list, setiap elemen, simpul atau node-nya akan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian data dan 1 atau lebih link. Bagian link dari setiap elemen akan berisi pointer yang menunjuk ke elemen atau simpul atau node lain dari linked list tersebut. Linked list berisi 2, yaitu kepala dan node. Kepala ini yaitu variabel yang menunjuk ke node. Dan node terdapat berisi 2, yaitu elemen data dan elemen alamat. Elemen data ini bisa lebih dari 1, dan elemen alamat ini menunjuk ke node berikutnya. Kemudian ada beberapa tipe-tipe dari linked list itu sendiri. Tipe linked list yang pertama ada single linked list atau singkatannya SLL, dan tipe yang kedua yaitu double linked list atau DLL. Kita bahas tipe yang pertama terlebih dahulu, yaitu single linked list. Apa itu single linked list? Single linked list adalah tipe linked list yang setiap simpulnya akan berisi data dan suatu pointer ke node berikutnya atau next node. Suatu single linked list hanya mengizinkan penelusuran data atau traversal data dalam satu arah saja. Pada linked list ini, simpul awal disebut head dan simpul akhir disebut tail. Berikut contoh di single linked list, yaitu hanya terdapat traversal data hanya satu arah saja. Data next, kemudian data next, dan data next. Node yang ini disebut head dan node yang di sini disebut child. Baik. Berikut adalah implementasi single linked list. Ini adalah kode Java untuk single linked list itu sendiri, dan ada beberapa metode-metode yang digunakan untuk single linked list ini sendiri. Ada tambah depan, ada tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, dan display list. Kemudian
Tipe linked list yang kedua yaitu double linked list. Double linked list ini mempunyai ciri-cirinya, yaitu yang pertama, simpul awal disebut head, simpul akhir disebut tail. Setiap simpul memiliki dua link, yaitu next link dan previous link. Previous link dari head double linked list selalu menunjuk ke null, dan next link dari tail double linked list selalu menunjuk ke null. Berikut adalah contoh dari double linked list. Di sini terdapat suatu node ini berisi pref, data, dan next. Nah, setiap simpulnya ini memiliki dua link, yaitu link yang menghubungkan ke setelahnya, node setelahnya, dan link yang menghubungkan ke node sebelumnya. Seperti itu. Ini adalah implementasi double linked list. Ada kode Java. Di sini ada beberapa metodenya, yaitu metode tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, tambah tengah, hapus key, display forward, dan display backward. Selanjutnya adalah pembahasan untuk soal nomor 2, yaitu mengenai pre-order, pembacaan data dalam tree dengan metode pre-order. Dalam traversal pre-order, setiap node diproses sebelum salah satu dari subtree-nya. Namun, meskipun setiap node diproses dalam subtree, masih memerlukan beberapa informasi yang harus dipertahankan saat bergerak ke bawah tree. Pada contoh di bawah, root diproses terlebih dahulu, kemudian subtree, dan diikuti subtree kanan. Oleh karena itu, pemrosesan harus kembali ke subtree kanan setelah menyelesaikan pemrosesan subtree kiri. Untuk pindah ke subtree kanan, setelah memproses subtree kiri, kita harus menjaga informasi root. ADT yang jelas untuk informasi tersebut adalah tumpukan, karena strukturnya adalah LIFO. Pre-order traversal didefinisikan sebagai berikut, yaitu kunjungi akarnya. Yang pertama kunjungi akarnya, yang kedua lintasi subtree kiri di pre-order, dan yang ketiga lintasi subtree kanan di pre-order. Jadi kita langkah untuk traversal pre-order ini yaitu kunjungi terlebih dahulu akarnya, lalu yang kedua lintasi subtree yang kiri, dan yang ketiga lintasi subtree yang kanan. Berikut ada contoh untuk membaca data dalam tree menggunakan metode pre-order ini. Di sini terdapat root yang dengan elemen 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tree seperti ini dibaca dengan metode pre-order akan menghasilkan 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Karena sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk pre-order ini kita harus mengunjungi rootnya terlebih dahulu, yaitu 1. Setelah itu kita kunjungi subtree yang kiri. Subtree kiri dari node 1 ini yaitu 2. Setelah itu masih kita kunjungi yang subtree kiri dari 2 yaitu 4. Setelah tidak ada child lagi dari 4 ini, kemudian kita kunjungi subtree yang kanan dari 2 yaitu 5. Jadi 1, 2, 4, 5. Setelah itu kita kunjungi subtree kanan dari 1 yaitu 3. Setelah itu dari 3 ini kita kunjungi subtree yang kiri yaitu 6, dan yang terakhir kita kunjungi subtree yang kanan yaitu 7. Jadi akan menghasilkan 1, 2, 4, 5, 3, 6, dan 7. Ini adalah implementasi dari pre-order itu sendiri. Public void pre-order ini kode Java-nya seperti ini jika dibuat dalam jika akan dimasukkan ke dalam Java program.
Selanjutnya adalah pembahasan soal UAS untuk nomor 3, yaitu ADT list. Teori dan implementasi menggunakan ADT list. Pada soal nomor 3 ini ada beberapa subbab yang harus dirincikan terlebih dahulu. Subbab yang pertama yaitu 3.1 mengenai konsep list. List itu apa? List adalah urutan elemen-elemen dengan urutan yang tetap. Kita bisa menambahkan, menghapus, memeriksa, dan memperbarui elemen di mana saja dalam list. Jadi, list ini lebih umum dari stack dan key. Berikut adalah list bilangan bulat Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 44, 65. Binomial 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Dan berikut list dari kata-kata. Hamlet 1, to be or not to be. Hamlet 2, that is the question. Sentence, the cat smell rat. Panjang list adalah jumlah elemen yang dikandungnya. List kosong memiliki panjang 0. Elemen-elemen dalam list memiliki indeks yang berurutan. Diasumsikan indeks berkisar dari 0 sampai n-1, di mana n itu sendiri adalah panjang list. Selanjutnya ada beberapa operasi pada list. Sama seperti array, ada beberapa operasi dan operasinya hampir sama dengan array tadi. Operasi pada list yang pertama yaitu memeriksa atau memperbarui elemen. Ini adalah operasi untuk apabila ingin mengubah suatu elemen menjadi elemen yang lain. Selanjutnya, operasi yang kedua yaitu menambahkan elemen. Menambahkan elemen list yang pertama, list awal dengan suatu elemen baru. Bisa menambahkan elemen itu bisa di depan, di tengah, ataupun di akhir. Selanjutnya, menghapus elemen. Menghapus elemen ini jika dalam suatu list ada yang ingin dihapus, elemennya bisa hapus elemen yang depan, hapus elemen yang tengah, ataupun hapus elemen yang belakang. Selanjutnya, list yang sama. Dua list dikatakan sama apabila elemen-elemennya sama. Selanjutnya, penggabungan list yang satu dengan list yang lainnya itu bisa. Selanjutnya subbab yang kedua yaitu aplikasi list. Pertimbangkan editor teks yang sangat sederhana. Jenis editor ini mungkin digunakan untuk menulis pesan email. Editor kami akan memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan mengganti baris dimanapun. Memberikan perintah untuk menyimpan dan memuat teks yang disimpan dalam file. Editor kami ini akan dilengkapi dengan interface pengguna yang sesuai untuk mengeluarkan perintah ini. Tetapi, interface pengguna bukan perhatian kami. Kami hanya berasumsi bahwa pengguna dapat memilih baris teks apapun, baik secara langsung atau dengan mencari baris yang berisi beberapa substring. Kemudian, subbab yang ketiga yaitu ADT list. Apa itu ADT list? Jadi, untuk ADT list ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai ADT list. Yang pertama, harus mungkin membuat list kosong. Yang kedua, harus mungkin untuk menguji apakah list tersebut kosong. Yang ketiga, harus mungkin mendapatkan panjang list. Yang keempat, harus mungkin untuk menambahkan elemen di mana saja dalam list. Kelima, harus mungkin untuk menghapus elemen di mana saja dalam list. Yang keenam, harus mungkin untuk memeriksa atau memperbarui elemen di mana saja dalam list. Yang ketujuh, harus mungkin untuk menggabungkan list. Yang kedelapan, harus mungkin untuk menguji daftar kesetaraan. Dan yang kesembilan, harus mungkin melintasi list. Sebab yang keempat, iterator. Kita semua familiar dengan kode berikut yang mengunjungi semua komponen dari sebuah lari. Itu for INTI sama dengan 0, I kurang dari length, dan I plus plus. Kode yang memeriksa atau memperbarui AI. Pola kode ini adalah loop yang membuat rentang variabel I di atas indeks komponen array dan menggunakan notasi pengindeksan array AI untuk mengakses setiap komponen.
Pola kode selanjutnya untuk melintasi list mengunjungi setiap elemen list dalam urutan dari kiri ke kanan, yaitu for inti sama dengan 0, i kurang dari list.size kurung buka kurung tutup i plus plus. Kode memanggil list.get i dan atau line set i sampai sehingga pada kode ini adalah loop yang membuat variabel i berkisar pada indeks elemen list dan menggunakan metode get dan atau set untuk mengunjungi setiap elemen. Sebab yang kelima yaitu implementasi list terbatas menggunakan array. List terbatas adalah list yang panjangnya terbatas. Jika panjang maksimum list adalah max length, panjangnya saat ini bervariasi dari 0 hingga max length. List yang dibatasi dapat diwakili oleh elemen array dengan panjang maksimum. Ketika panjang list kurang dari max length, beberapa komponen array akan kosong. Maka akan kita sepakati bahwa elemen list akan menempati subarray elemen 0 sampai length min 1 dalam urutan dari kiri ke kanan dengan panjang list disimpan dalam variabel instan. Berikut representasi list yang dibatasi oleh array. Gambar yang A ini adalah kasus umum. Gambar yang B yaitu B sampai C ini adalah list kata max length. Dan yang D adalah list kosong. Ini adalah array, suatu array yang indeksnya dari 0 sampai 8. Yang A ini elemennya berisi A, B sampai Z. Yang B ini elemennya berisi to be or not to be. Dan yang C ini berisi that is the question. Dan yang D ini kosong, tidak ada isinya. Berikut adalah tabel implementasi list menggunakan array. Ada beberapa operasi, algoritma, dan kompleksitas waktu. Untuk operasi yaitu get. Ini algoritmanya pengindeksan array, kompleksitas waktunya O1. Equals, algoritmanya uji kesetaraan elemen, kompleksitas waktunya ON2. Set, algoritmanya pengindeksan array, kompleksitas waktunya O1. ADD, 2 parameter, algoritmanya penyisipan lari, kompleksitas waktunya ON. Operasinya ADD, 1 parameter, algoritmanya penyisipan array setelah elemen akhir, kompleksitas waktunya O1. Operasinya ADD all, algoritmanya penyisipan array berulang setelah penghapusan, kompleksitas waktunya ON2. Dan operasi yang terakhir yaitu remove, algoritmanya elemen terakhir dan kompleksitas waktunya ON. Selanjutnya ada subbab yang terakhir yaitu implementasi list tak terbatas menggunakan linked list. List tak terbatas dapat dengan mudah diwakili oleh single linked list. Kita membutuhkan list ke node pertama dan terakhir karena elemen terkadang ditambahkan di akhir list. Berikut adalah representasi list tak terbatas dengan single linked list. Gambar yang pertama ini kasus umum, di mana ada linked list, ada sebuah node-nya A, B sampai Z. Kemudian yang B sampai C ini list kata yang B ada suatu single linked list dengan node-node-nya itu berisi to be or not to be. Dan yang C berisi that is the question, dan yang D ini listnya kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada list. Ini selanjutnya adalah implementasi list menggunakan single linked list. Ada beberapa operasi, algoritma, dan kompleksitas waktu sama seperti sebelumnya. Pada operasi ini yaitu get, algoritmanya penghitungan simpul, kompleksitas waktunya ON. Equals, algoritmanya uji kesetaraan elemen, kompleksitas waktunya ON2. Operasi set, algoritmanya penghitungan simpel, kompleksitas waktunya ON. Operasinya ADD 2 parameter, algoritmanya penghitungan node diikuti dengan penyisipan SLL, kompleksitas waktunya ON. Operasinya ADD 1 parameter,
Algoritmanya penyisipan SLL setelah node terakhir, kompleksitas waktunya O1. Operasinya ada di all. Algoritmanya penyisipan SLL berulang setelah node terakhir, kompleksitas waktunya ON2. Operasinya remove. Algoritmanya penyisipan simpel diikuti dengan penghapusan SLL, kompleksitas waktunya ON. Saya mengerjakan soal ini secara mandiri, tidak bekerja sama atau meminta bantuan orang lain. Allah menjadi saksi pekerjaan saya ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Robi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.